Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Mem Deti akan membahas soal latihan tes kendali mutu ya. Untuk latihan kemarin ada 20 nomor. Yang soal-soal ini sudah mengacu ke kisi-kisi yang sudah Mem Deti share. Kita bahas satu-satu ya. Perhatikan baik-baik dan kalian juga catat ya. Catat ya materi yang penting yang menurut kalian masih belum memahami, silakan dicatat. Dan ketika nanti jawaban sudah muncul, sudah Mem Deti beri, maka kalian silakan untuk screenshot sehingga kalian gampang untuk mempelajari lagi. Gitu ya. Okay, let's start from number 1. Okay. Di sini ada dialog antara Carla dan Mr. David. Hi Mr. David. Hi Carla, you are still here, aren't you? Ya. Hai Carla, kamu masih di sini? Kamu masih di sini kan? Kemudian Carla menjawab, I'm waiting for my dad picking me up from his office. I don't know why he is not coming yet. Maybe the traffic is busy. Aku masih menunggu ayahku menjemputku dari kantornya. Aku tidak tahu mengapa dia belum datang. Mungkin jalanan macet. Kemudian Mr. David menjawab, oh well, I'll accompany you until your dad comes. Baiklah, aku akan menemanimu sampai ayahmu datang. I'm okay, Mr. David. Aku baik saja, Mr. David. It's fine, Carla. Nggak apa-apa, Carla. I still have time. Saya masih punya waktu. You can use my mobile phone to call him. Kamu bisa menggunakan HP-ku untuk menelponnya. Carla menjawab, I don't remember my dad's phone number. There he is. My dad is coming, Mr. David. Thank you very much. See you tomorrow. Aku tidak hafal nomor telepon ayahku. Oh, itu dia ayahku. Ayahku datang, Mr. David. Thank you very much. Terima kasih banyak. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Kemudian Mr. David menjawab, you are welcome, Carla. See you. Sama-sama, Carla. See you. Okay, question number 1. What does Mr. David offer to Carla? Ya, what does Mr. David offer to Carla? Nah, offer ini artinya apa? Menawarkan, ya kan? Nah, pada dialog itu yang ditawarkan Mr. David apa kepada Carla? Yang ditawarkan Mr. David adalah ya, jadi kalian fokus pada kalimat-kalimat yang Mr. David ucapkan. Kemudian dari kalimat-kalimat itu mana? Ya, kalimat yang mana yang berupa menawarkan? Apakah di sini ada menawarkan? Tidak ada. Di sini tidak ada juga. Kemudian di sini? Iya, betul. Di sini ada kalimat menawarkan di sini. Ya, you can use my mobile phone to call him. Kamu bisa menggunakan HP-ku untuk menelponnya. Itu kan menawarkan. Maka number 1, ya, yang menawarkan di sini adalah, iya, betul sekali. Jawabannya adalah D. To use his mobile phone to call her dad. Untuk menggunakan HP-nya untuk menelpon ayahnya. Oke, number 2. Dialognya masih sama ya antara Mr. Carla dan Mr. David. Maybe the traffic is busy. Okay, the word busy ya is closed meaning to. Ini kalau closed in meaning, close itu kan yang terdekat, ya kan? Arti yang terdekat. Nah, arti yang terdekat dari traffic. Arti yang terdekat dari kata busy
Ya, busy artinya apa? Iya, betul. Busy artinya sibuk ya. Jadi A, B, C, D yang berarti sibuk yang mana? Coast ini juga sama dengan sinonim ya. Sama dengan sinonim. Jadi sinonimnya busy yang sibuk itu apa? Quiet, hectic, terrible, atau inactive. Yo. Quiet itu artinya tenang ya. Jadi kalau quiet ini bukan sama dengan busy, sibuk ya. Kemudian kalau hectic apa? Iya. Hectic itu ya rame sekali gitu. Rame sekali. Jadi the traffic is busy. Maksudnya itu kan kalau macet itu kan sama dengan rame sekali ya. Jadi yang paling mendekati itu adalah yang iya, B. Oke, number 3. Ada dialog antara Sumi dan Kitaro. Oke, kita baca ya. Hi, you are new student, I guess. I never see you before. Hai, aku duga kamu siswa baru ya. I never see you before. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kitaro menjawab, Hi, yes I am. Hi, ya betul. I am Kitaro. Saya Kitaro. I'm year 8 student and I'm from Japan. Aku siswa kelas 8 dan berasal dari Jepang. Sumi, well, okay, I am Sumi. Aku Sumi, I am the librarian. Aku Sumi, seorang petugas, librarian, petugas perpustakaan. Do you want to borrow some books? Apa kamu mau pinjam buku? Yes, ma'am, here are the books. Iya, Bu, ini buku-bukunya. I will make the member card first for you. Aku mau buat kartu anggota dulu untukmu. Just place the books here. Letakkan dulu bukunya di sini. The break time is almost over. The break time, istirahat ya. Istirahatnya almost over, hampir selesai. You can come again at the second break. Kamu bisa datang lagi di istirahat kedua. The books will be ready for you. Bukunya nanti udah siap. Kemudian Kitaro menjawab, thanks, Ma'am Sumi. Terima kasih, Ibu Sumi. My pleasure, Kitaro. Senang. Okay. Who are probably both speakers? Ya, who are? Who. Artinya, who, siapa. Siapa kira-kira? Both speakers itu. Sumi ini siapa? Kitaro ini siapa? Kalau yang A, Japanese visitor and librarian. Apakah pengunjung Jepang dan petugas perpustakaan? Or B, a Japanese student and a teacher. Seorang siswa Jepang dan seorang guru, atau a new student and a librarian. Siswa baru dan seorang petugas perpustakaan, atau a new student and a teacher. Atau siswa baru dan guru. Oke. Kalau guru tidak, ya ini salah, sudah jelas. Yang ada guru sudah jelas, bukan. Jadi antara A dan C. Seorang pengunjung Jepang atau petugas perpustakaan. Atau yang C, seorang siswa baru dan petugas perpustakaan. Kitaro berasal dari Jepang, jadi ada kemungkinan yang A. Tetapi jika yang A di sini belum spesifik. Kenapa? Karena di sini ada kata ada kata membuat kartu perpustakaan dulu. Kenapa membuat kartu perpustakaan dulu? Karena dia adalah seorang siswa baru, ya. Jadi lebih spesifik yang C ini. Siswa baru dan petugas perpustakaan. Oke, next. Dialognya masih sama. The dialogue probably happens
Kira-kira dialognya terjadi di mana? Nah, kalau speakersnya, pembicaranya jelas, salah satunya adalah librarian, petugas perpustakaan. Oh, maaf. Oke, waktunya ya di sini. Waktunya ya. Oke, yang ditanyakan adalah waktunya. Maka kita lihat kalimat ini. Ya, you can come again at the second break. Ya kan? Kamu bisa datang lagi di istirahat kedua. Ya. Kenapa? Karena dia datangnya di sini kan. The break time is almost over. Istirahatnya sudah selesai. Berarti kan bukan istirahat yang kedua, maka sudah pasti ini adalah istirahat yang pertama. Maka jawabannya adalah in the first break. Next, number 5. Dialog antara Billy dan Rifat ya. Hai Rifat, hai Billy, how are you? Gimana kabarmu? I'm fine, kata Rifat. By the way, where are you going? Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? What are those boxes? Itu kotak-kotak apa gitu ya. Kemudian Billy menjawab, I will go fishing with my friends. Aku mau mancing sama teman-temanku. Here I bring 2 boxes full of some fishing stuff. Ini 2 kotak itu penuh sama peralatan mancing. Let's join us. Mari gabung bersama kami. Kemudian Rifat menjawab, nice to do fishing but I'm sorry I can't. Senang banget ya kalau mancing. But I'm sorry I can't. Maaf. Tapi maaf aku tidak bisa. Some of my friends will come. Teman-temanku mau datang. I'm here waiting for them. Aku di sini menunggu mereka. Kemudian Billy menjawab, okay, no problem. Gak masalah, see you Rifat. Sampai jumpa Rifat. See you Billy. Gitu ya. Okay, now the question number 5. Nice to do fishing, but I'm sorry I can't. The expression means that Rifat kira-kira ekspresinya Rifat apa ini? Nice to do fishing, but I'm sorry I can't. Ya, ada kata I'm sorry I can't. Maaf aku tidak bisa. Berarti di sini ada penolakan ya. Ada penolakan di sini. Maka yang A, B, C, or D. Ask ini menyuruh ya. Menyuruh Billy fishing. Ini yang ditanyakan ekspresinya Rifat ya. Ekspresinya Rifat. Accept Billy's offer, menerima tawaran Billy. Atau C, refuses Billy's offer. Refuses ini menolak tawaran Billy, atau agrees to go fishing. Atau menyetujui pergi memancing. Ya, dari kalimat ini maka yang paling tepat refuses Billy's offer, menolak ya. Maka nomor 5 jawabannya C. Soal yang sama. The word them in I'm here waiting for them refers to kata them, mereka. Pada kalimat I'm here waiting for them, pada kalimat aku di sini sedang menunggu mereka, refers to, mengacu pada siapa. Nah, sekarang kita cari dulu kalimat ini ada di kalimatnya Billy atau Rifat. Kira-kira kalimatnya siapa? Iya, betul. Kalimatnya Rifat yang ini, ya. Nah, berarti nanti jawabannya berkaitan dengan Rifat. Berkaitan dengan Rifat. Ini nanti sudah jelas bukan? Ya, maka kata mereka di sini tuh, aku menunggu mereka, aku sedang menunggu mereka. Berarti bukan teman-temannya Billy, tetapi teman-temannya
Rifat. Oke. Ya. Oke, next. Number 7. Dialog antara Galih dan Putri. Galih berkata, Putri, when is the actual day to expo will be done? Putri, kapan exponya itu akan dilakukan? Persisnya, it's on Saturday, May 8, 2020. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2021. Galih bilang, oh really? So we just have little time to prepare it. Benarkah? Jadi kita punya sedikit waktu aja ya untuk persiapannya gitu. Oke? We must rehearsal at least a day before. Jadi kita seharusnya punya latihan dulu gitu ya, kayak gladi bersih gitu. At least one day before, setidaknya sehari sebelumnya. Kemudian Galih menjawab, hopefully all of things are smooth. Harapannya semuanya berjalan baik-baik saja. Okay, then I'll see my division to prepare it soon. See you, Putri. Oke, kalau gitu aku mau bertemu kelompokku ya, timku untuk menyiapkan semuanya. See you, Putri. See you, Galih. Good luck. Okay. Question number 7. What will Galih do after almost has no time to prepare? Apa yang akan Galih lakukan setelah hampir tidak ada waktu untuk persiapan? Maka kita fokus pada kalimatnya Galih. Ya, setelah menanyakan waktu, apa yang Galih bilang? Ya kan? Ini kan? Hopefully all of things are smooth. Okay, then I'll see my division to prepare it soon. Nah, ini. Fokuslah di sini. I'll see my division to prepare it. Aku mau ketemu timku untuk mempersiapkan semuanya. Ya. Maka yang iya, betul. Langsung ketemu jawabannya yang A. Work with its division soon. Ya, kerja dengan timnya segera mungkin. Okay, question number 8. Why must they do a rehearsal? Kenapa mereka harus melakukan latihan ya atau gladi gitu? Ya kan? Kalau gladi itu kan biasanya supaya nanti pelaksanaannya berjalan lancar kan? Maka A, B, C, or D jawabannya yang kalau yang A, to make sure the expo is on time, meyakinkan kalau exponya nanti tepat waktu. Itu bukan ya. Tidak ada kaitannya antara tepat waktu kaitan antara latihan dengan tepat waktu. Kemudian to make sure the expo runs well, untuk meyakinkan exponya berjalan dengan baik. Nah, ini dipertimbangkan. To prepare everything on time juga dipertimbangkan. To make the job done easily. Oke. Ini lebih tepatnya yang apa? To prepare everything on time. To make sure the expo runs well. Iya. Kalau masih gladi kan berarti masih statusnya persiapan. Maka jawabannya lebih tepat yang C. Ya, to prepare everything on time. Jadi masih berkaitan dengan persiapan. 8C. Oke. Selanjutnya, dialog antara Nino dan Scouts ya. Scouts di sini pramuka ya. Let's gather in the field, Scouts. Ayo berkumpul di lapangan ya. Pramuka-pramuka gitu, jadi sedang pramuka. We are ready. At the Scout members, do you know when we celebrate our Scouting Day in Indonesia? Sebagai seorang anggota pramuka,
Apakah kamu tahu kapan kita merayakan Hari Pramuka kita di Indonesia? Kemudian anggota menjawab is every 15th of August, ya, setiap tanggal 14 Agustus. Well, you are right, so it will be next month. Betul, kamu benar, jadi bulan depan, ya. Kemudian well, any idea how will we celebrate that day? Well, apa ada ide bagaimana kita akan merayakan hari itu? What about having at night in a camp? Kata Basra, bagaimana kalau kita camping gitu ya, semalam gitu? Nino menjawab, no, we can't do that in pandemic time. We still have time to think about that. Let me know if you find any ideas. Kita tidak bisa melakukannya di saat pandemi gitu ya. We still have time to think about that. Kita masih punya waktu untuk memikirkannya. Let me know if you find any ideas, ya. Beritahu saya jika kamu mau punya ide. Nah, question number 9. What will the Scouts do every 15th of August? Nah, jadi apa yang akan para anggota pramuka lakukan setiap tanggal 14 Agustus? Iya, betul sekali. Setiap tanggal 14 Agustus tentunya celebrate Scouting Day, merayakan Hari Pramuka, ya. Kemudian question number 10. At the Scouts member, do you know when we celebrate our Scouting Day in Indonesia? Ya kan? The word members, kata members, ya, close in meaning to members artinya anggota. Close yang memiliki arti sama atau sinonim. Jadi ABCD yang artinya mirip dengan kata members atau anggota adalah competitors, participants, enemies atau friends. Competitors bukan, ya. Saingan, enemy musuh, participant peserta, friends, ya. Yang mirip B, ya. Okay, next. Question number 11. Antara Luna dan Nicola. Hello everybody, I want you to meet my friend Nicola. Nicola, they are my mom, dad, and my sister Angie, ya. Halo semuanya, aku mau memperkenalkan temanku Nicola. Nicola, mereka adalah ibu, ayah, dan saudariku Angie. Nicola menjawab, hello, I am Nicola. Oh, Nikki, I'm from America. Nice to meet you. Halo, namaku adalah Nicola atau Nikki. Aku dari Amerika. Senang bertemu denganmu. Kemudian the family, keluarganya menjawab dengan hello Nikki, nice to meet you too. Halo Nikki, nice to meet you too. Senang juga bertemu denganmu. Kemudian Nyonya Raras, have a seat please Nikki, are you Luna's school friend? Duduklah Nikki, apa kamu temannya Luna, teman sekolahnya Luna? Kemudian Nicola menjawab, yes ma'am, but I live here for about 3 months only. I am an exchange student. I have been here for about 1 month. Next month, my mom and dad will visit me for about 2 weeks. Ya, Nyonya, tapi aku tinggal di sini hanya 3 bulan saja. Aku adalah seorang siswa pertukaran, ya. Pertukaran siswa. I have been here for about 1 month. Aku sudah di sini 1 bulan. Next month, bulan depan, ibuku, ayahku akan datang mengunjungiku untuk 2 minggu. Kemudian Mr. Banu menjawab, that's cute. What things do you love about being Indonesia? Bagus. Apa hal-hal yang kamu suka dari Indonesia? Well, the people are so friendly and the food stir my taste. Ya. Kata Nicola,
orang-orangnya sangat ramah ya, dan makanannya itu sangat menggugah gitu ya, menggugah rasa gitu, sangat lezat gitu. So tonight I invite you to have dinner here, katanya Nyararas. Jadi nanti malam saya akan mengundangmu untuk makan malam di sini. My pleasure. Okay, number 11. Why does Mrs. Raras invite Nicola to have dinner? Because Nicola. Kenapa Nyonya Raras mengajak Nicola untuk makan malam? Kenapa? Berarti kan ada hubungannya dengan makanan. Ya. Kita mengacu pada jawabannya Nicola yang mengandung atau ada kaitannya dengan makanan. Maka ini, well, the people are and the foods stir my taste, ya. Berarti kan dia suka makanannya gitu ya. Maka yang iya, betul sekali. Nomor 11 yang B. Loves to eat Indonesian food, suka makanan Indonesia. Oke, masih dialog yang sama. Question number 12. How long has Nicola been in Indonesia? How long? Berapa lama? Berapa lama Nicola been? Sudah, ya. Nicola sudah berada di Indonesia sudah berapa lama? Kita lihat jawabannya Nicola lagi, ya. Yang ini. I live here for about 3 months. Aku tinggal di sini 3 bulan. Terus ini. I've been here for about 1 month. Aku di sini sudah 1 bulan. Maka Nicola di Indonesia jawabannya yang ini. 1 month. Oke, next. Dialog antara Nona dan Kirana. Ya. Hai Kirana, nice to see you. Are you waiting for the bus? Hai Kirana, senang berjumpa denganmu di sini. Are you waiting for the bus? Apakah kamu menunggu bus? Kemudian Kirana menjawab, Hai Nona, yes, I have been here since 12:15 p.m. The bus will arrive here in 15 minutes. By the way, it has been a long time I didn't see you in our English course. Where have you been? Hai Nona, ya aku di sini sudah sejak jam 12:15. Busnya akan datang lagi 15 menit lagi ya. Ngomong-ngomong, sudah lama aku tidak berjumpa denganmu di kursus bahasa Inggris. Kamu kemana aja? Kata Nona, yeah, happy to see you in this afternoon. Ya, senang berjumpa denganmu di siang ini. Last 2 weeks after school, I had to take care of my mom. 2 minggu terakhir setelah sekolah, aku harus merawat ibuku. She just got home from the hospital. Dia baru saja pulang dari rumah sakit. Oh, I'm sorry to hear that. Pray for her. Oh, maaf. Turut sedih gitu ya. Pray for her. Aku akan berdoa untuknya. Thanks, it's okay now. Terima kasih, dia baik-baik saja sekarang. So I can join the course again later. Jadi saya bisa bergabung lagi kursusnya di lain waktu. We'll see you later at 4 p.m. in our course. My bus is coming. Baiklah, sampai jumpa lagi jam 4 sore nanti di kursus kita. Busnya datang. Bye, take care. Selamat tinggal, hati-hati gitu. Oke, pertanyaannya. When does the dialogue probably happen? When does the dialogue probably happen? When, kapan? Ya, kapan dialog terjadi? Berarti berhubungan dengan waktu. Nah, di sini pada kalimat Kirana, yes, I have been here since 12:15 p.m. PM berarti siang, ya. Setelah jam 12 siang itu PM. Maka jawabannya adalah jelas afternoon, ya. Oke. Dialognya masih sama. Pertanyaannya adalah Kirana's mother is healthy now. She can join the English course.
Kirana's mother, ibunya Kirana sekarang healthy, sehat. Nah, kalimat penghubung kira-kira yang tepat yang mana? Apakah so yang berarti jadi, but tapi, until sampai, atau because karena? So, but, until, atau because? Iya, betul. Jawabannya adalah yang so. Kirana's mother is healthy now, so she can join the English course. Ibunya Kirana sehat sekarang, jadi dia bisa mengikuti kursus bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Oke, next. Ini ada sebuah teks deskriptif tentang Lawang Sewu. Ya. Kita fokus ke pertanyaannya dulu biar lebih cepat. The information in the text are probably important for. Informasi pada teks kira-kira ini penting bagi siapa? Apakah seorang ahli biologi, sejarah, ya, atau seorang ahli kimia, atau a lawyer, ya, atau a lawyer, ahli hukum, ya. Kita lihat dulu di sini Lawang Sewu ini nanti berkaitan dengan ilmu biologi, sejarah, kimia, atau hukum, ya kan? Oke, kita baca. Lawang Sewu is a building located in Semarang City, Central Java Province. It also being, nah kalau seperti ini kita ubah jawabannya apa? Caranya scanning aja, skimming, cepat aja. This building is a historical heritage. Gedung ini adalah historical heritage. Jadi gedung pustaka gitu ya, budaya gitu. Maka jelas jawabannya adalah yang B, ya kan? Masih tentang Lawang Sewu. Pertanyaannya adalah why, mengapa? Mengapa buildingnya unik? Nah, jika kalian sudah punya wawasan tentang Lawang Sewu, ini akan sangat mudah bagi kalian tanpa membaca. Kalian sudah pasti tahu Lawang Sewu itu uniknya karena Lawang Sewu, ya. Jadi lawang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pintu, sewu berarti 1000. Maka uniknya adalah pintunya itu, jumlah pintunya yang hampir 1000. Kan? Ya, ini sudah tidak usah dibaca jika kalian sudah punya wawasan tentang Lawang Sewu. Namun jika belum, maka kita harus baca teks ini, ya. Yang membuat unik apa? Tidak ada pada gedung lain. Oke. Kalau more than 100 years itu banyak gedung yang lain. Kemudian ini tentang alamatnya, letaknya. Kemudian ini fungsinya dulu. Kemudian ini kita ketemu di sini. This building is very unique. People will see the doors everywhere. The actually number of doors is jumlah tepatnya itu 928. Ini yang membuat Lawang Sewu itu unik. Maka jawabannya adalah langsung ketemu yang B. The number of the doors is almost 1000. Jumlah pintunya hampir 1000. Oke. Masih tentang Lawang Sewu. Pertanyaannya sekarang adalah when. Kapan the best time, waktu tepat untuk mengunjungi building? Oke. Kita cari tentang visitors, pengunjungnya. Ini visit. Nah, people can visit this building as far as it is open. People, orang-orang bisa mengunjungi gedung ini
sejauh gedung ini dibuka. Kenapa? Karena the height and the width of the building, tinggi dan lebar gedungnya itu membuat nyaman. Jadi bisa pagi, siang, sore, malam selama masih dibuka. Ya kan? Maka jawabannya adalah at any time, kapan saja. Ya, selama dibuka. Itu jawabannya. Oke, next. Masih tentang Lawang Sewu. The location of Lawang Sewu building is blah 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 the Tugu Model Monument. Berarti letaknya, ya, letaknya Lawang Sewu ini di mananya Tugu Muda. Okay, the precise location, right facing. Okay, sorry. Okay, Tugu. Okay, berhadapan. Maka yang artinya berhadapan yang mana? Apakah opposite to, next to, beside, atau in? Untuk arti berhadapan itu adalah yang A, opposite, ya. Kalau yang B, next to, itu artinya samping, bersampingan, beside, sama dengan beside. Kalau in itu di dalam, ya. Kemudian soal nomor 19, ini tentang short story. Oke, ini tentang short story, ya. Oke. I love eating. Oh, bukan. Maaf. Oke, next. Ini adalah sebuah teks deskriptif, ya, tentang my dad. I love eating and my favorite chef is my own dad, ya. Jadi lebih ke idolnya my dad-nya di sini. Nah, langsung kita ke pertanyaannya. Biar lebih cepat, ya. These statements are in line with the realities of the writer's dad. Jadi, ini adalah statement yang sesuai dengan realita, kenyataan tentang ayahnya sang penulis. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini mana yang sesuai dengan realita? Jika seperti ini, jenis soalnya, pilih satu saja yang tidak sesuai realita. Ya, kalian tandai nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak sesuai realita yang mana. Ya, itu akan lebih cepat dalam mengerjakan. Oke? Karena yang ditanya adalah mana yang sesuai realita, maka ini harus kita baca semuanya dan kita pahami. Oke. Namun sebelum baca ke sini, kita cermati dulu kalimat atau statement 1 sampai 5. Yang pertama, he works in a bank at Monday to Friday. Nah, yang pertama, ayahnya kerja di bank dari Monday to Friday. Dari Senin sampai Jumat. Yang kedua, he works as an important chef in a bank. Chef di bank gitu ya. Ini kalimat kedua. Yang ketiga, he helps people cooking on Monday to Friday. Dia membantu orang-orang memasak pada Monday to Friday, ya. Cooking Monday to Friday helps people. Yang kelima, he enjoys cooking at home on Saturday and Sunday. Dia menikmati memasak di rumah pada Saturday and Monday. Cooking at home on Saturday and Sunday. Sorry. Dia menikmati memasak di rumah Sabtu dan Minggu.
Yang terakhir, he doesn't care about what people say about a cook man. Dia doesn't care, dia tidak acuh, dia cuek gitu ya. Dia cuek, acuh tentang what people say, apa yang orang-orang katakan tentang koki laki-laki. Oke, ini kita ingat 1 sampai 5, kemudian kita mulai baca. I love eating and my favorite chef is my own dad. My dad actually works in a bank. Bekerja di bank ya, di sini belum. He works there from Monday to Friday. Works from Monday to Friday. Ini betul. Terus he helps people. Membantu orang, he counts money, and he uses a computer. His job is important. He is an important man at the bank. Jadi dia adalah important man at the bank. Bukan important chef ya, beda. Ini salah. Oke, kita sudah punya yang salah nomor 2. Berarti yang ada 2 kita jangan pilih. Lanjut. He helps people cooking on Monday to Friday. Dia betul helps people, tapi bukan cooking. Dia counts money, menghitung uang. Maka ini salah. Yang ada 3, jangan kita pilih. Oke, maka jawabannya B. Oke. Kemudian nomor 20. Masih yang sama, soalnya masih teks sama. Pertanyaannya adalah the second paragraph talks about, paragraf kedua 1, 2. Berarti ini. Ya. Ini berbicara tentang apa? Apakah the work that the writer does at home, pekerjaan ayah penulis yang dilakukan di rumah? Kita lihat. Dad also works at home. On weekend he cooks dinner. Usually he makes Italian food. Saturday makes spaghetti. Sunday makes pizza. Sometimes he cooks Chinese food. He lets my mom have her time. Oke. Dipertimbangkan. The activities of the writer's dad in the office, salah, bukan, karena ini jelas. Home. Assumption about men working in the kitchen, bukan. Ya. The ability of the writer's dad cooking Indonesian food. Jadi kalau talks about, paragraph talks about itu kesimpulan dari kalimat pertama sampai kalimat akhir paragraf. Maka jawabannya 20 yang A. Oke, nah jadi begitu ya anak-anak ya. Pembahasan kita kali ini sampai nomor 20 dulu. Silakan dicatat, silakan di screenshot. Kemudian catat arti atau kata kerja atau kata-kata sulit yang kalian belum tahu artinya, yang sudah Miss Deti translatekan ke bahasa Indonesia, silakan kalian catat, kalian pelajari dan dihafalkan. Oke, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Ya, jangan lupa berdoa. Ya, insya Allah sukses. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.